wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa tamjidan wa syukran lillah ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wa rahmah khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul mukarram, para alim, para ulama, para jamaah, para sesepuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah, wabil khusus akhirnatullah Ustaz Ahmad Firyan, Abah Syahroni, Besubet, dan Pak Samsul ingkang dipun mulyakaken kalian Allah. Sinten malih YouTuber ini Pak Budi, Pak YouTuber ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini kita dikumpulkan oleh Allah pada tempat yang penuh barokah, pada majelis yang penuh barokah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini kita masih ditakdirkan untuk bisa membaca sholawat burda, untuk bisa berkumpul dengan para orang soleh, dengan para orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terus-menerus bisa istiqomah dalam membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan sangat penting sekali kita menyambung kepada orang-orang yang soleh, karena kita itu istilahnya kalau mengandalkan amal-amal kita sendiri ini tidak cukup, harus gondelan oleh konco orang-orang yang soleh biar kita bisa sampai kepada Rasulullah, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah diceritakan Imam Syafi'i beliau ini adalah orang yang sangat soleh, tapi beliau ini masih mencari guru, golek guru ketika beliau ini ada di Mesir. Imam Syafi'i ketika ada di Mesir, beliau ini mempunyai guru spiritual yang bernama Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini adalah cucunya Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah. Nah, ini Imam Syafi'i adalah orang yang sangat alim, sangat soleh, sangat tekun dalam mengajar ataupun belajar. Beliau tidak pernah mengeluh dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sakit pun beliau tetap mengajar para santri-santrinya. Kemudian pada suatu ketika Imam Syafi'i ini dalam keadaan gerah, sakit yang sangat parah. Akhirnya Imam Syafi'i mengutus santrinya, satu santri untuk sowan kepada gurunya Sayyidah Nafisah. Imam Syafi'i kalau sakit memang benar-benar sakit, orang kok enak-enak sakit, benar-benar sakit. Akhirnya sudah kuat untuk melanjutkan ngaji. Sampai-sampai dalam kisahnya Imam Syafi'i kalau ngaji di bawah tempat duduknya ini diberikan istilahnya kayak mangkok. Nah, ini kayak penyakit ambeien seperti itu. Takut khawatir Imam Syafi'i ini darahnya memuncul kemana-mana. Akhirnya dia mangkok. Terus saking sakit parah. Dan akhirnya Imam Syafi'i mengutus santrinya supaya disowankan kepada Sayyidah Nafisah. Nah, akhirnya mengutus satu santri dan untuk sowan kepada Sayyidah Nafisah. Di situ santri ini matur, wahai Sayyidah Nafisah, ini ada guru saya
Imam Syafi'i dalam keadaan sakit sangat akhirnya minta panjenengan doakan. Nah, ini didoakan oleh Sayyidah Nafisah. Nah, setelah didoakan, alhasil Imam Syafi'i juga sembuh. Wong donga Sayyidah Nafisah. Nah, ampuh, doanya juga sangat ampuh. Didongakno waras tenan. Nah, ini suatu ketika di lain waktu Imam Syafi'i ini sakit lagi yang sangat parah. Ngutus santri ini meneh, ngutus santri ini supaya sowan nang Imam Sayyidah Nafisah supaya didongakno malih. Akhirnya nopo? Setelah sowan, santri ini sowan dumateng Sayyidah Nafisah, lah Sayyidah Nafisah mboten purun, mboten kersa dongakne, kaki dongakno. Akhirnya sang santri ini kembali lagi kepada gurunya dan menceritakan kejadian-kejadian yang telah dialami. Dan akhirnya Imam Syafi'i ini termasuk waliullah, tahu mungkin saya ini mau meninggal sampai kok Sayyidah Nafisah kerso dongane. Akhirnya Imam Syafi'i ini wasiat Rasul, Imam Syafi'i ini badai meninggal. Akhirnya Rasul wasiat, wahai santriku, engkau ada kejadian semisal saya itu meninggal, wasiatku jasadku iki sampean gowo nang daleme Sayyidah Nafisah. Untuk apa? Biar jasadku ini didoakan oleh Sayyidah Nafisah. Ajeng dalam beberapa waktu ini Imam Syafi'i kebetulan Imam Syafi'i sedo, dan akhirnya sesuai dengan wasiatnya Imam Syafi'i, jasadnya Imam Syafi'i dibawa ke dalamnya Sayyidah Nafisah, dan di sana disolati oleh Sayyidah Nafisah, disolati, mati disolati, dibawa keluar dari rumahnya Sayyidah Nafisah. Setelah itu para santri-santri, para jamaah semuanya ini podo nyolati Imam Syafi'i, podo dungakno Imam Syafi'i. Dan alhasil Imam Syafi'i didoakan oleh Sayyidah Nafisah ini mendapatkan ampunan dari Allah, gara-gara disolati oleh Sayyidah Nafisah. Kemudian orang-orang yang ikut sholat nyolati dungakno Imam Syafi'i ini juga mendapatkan barokah dari Allah karena belum nyolati Imam Syafi'i. Dari cerita ini kita bisa memetik kesimpulan bahwasanya kita mendekatkan diri kepada para alim, kita mendekatkan diri kepada ulama, kita sowan kepada alim, kepada ulama. Nah, ini bukan ulamanya yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada beliau. Kita ngaji nang ustaz, nang kiai, bukan kiainya yang butuh. Kita sowan nyabis terong durung, nyabis apa nyok sowan nang kiai. Terus biasanya sowan gawa apa? Semisal contohnya ini ada tiap yang apa jenis satu. Nah ini bukan kiainya yang butuh amplop kita, gak butuh kiai ini wis sugih, mobilnya banyak. Tapi kita gak duit pas-pasan kiai, sowan nang kiai. Bukan kiainya yang butuh, tapi kita yang butuh sowan kepada kiai, karena kita butuh barokahnya kiai. Kita nyambung butuh kepada kiai, bukan kiai yang butuh. Kiai gak butuh, nak awake dhewe gak butuh, sudah cukup dengan amaliyah beliau. Tapi kita yang jauh dari ulama, jauh dari pengalaman keilmuan dan kedekatan kita kepada Allah, kita yang butuh kepada ulama. Jangan remehkan ulama. Kita harus lebih dekat kepada para ulama supaya apa? Supaya awake dhewe padha selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu didekatkan oleh Allah, selalu didekatkan kepada para alim, para ulama, sergap sholawatan, sergap ngaji. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.